22 yang tinggal 1, 2. Jadi 4 tidak ada. Satu. Yang TK tidak, pengawas TK tidak ada. Pengawas TK mau di negara tidak ada. Nggak ada. Satu. Di undangan nggak ada, kayaknya di undangan nggak ada. Undangannya kami awal disuruh di sini. Maksudnya, Yang TK tapi pada negara ada pengawas TK. Satu. Harusnya 22. Mas Indra. nah misalnya ada di sini tahu nggak? Tak Iya. Atas kehadirannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bulu, aku ganggu suara. Maksudku ikonnya orang itu deh. Udah deh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di Saku, dan sepertinya kita sudah berapa lama nih dengan kepanggih tidak ketemu ya karena sesuatu hal, tapi sebetulnya kami seringkali di Banjarnegara gitu, banyak kegiatan. Terakhir saya dengan Mas Putut, dan pagi ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan pemetaan mutu pendidikan khususnya yang di Banjarnegara. Nah, kalau kita berbicara terkait pemetaan mutu ya, banyak sekolah yang istilahnya berpikirnya itu audit, padahal itu istilahnya apa? Dialog diagnostik antara sekolah kemudian dengan pengawas atau dengan kami di BPMP. Nah, di antara sekolah dengan pengawas itu terjadi dialog, wawancara, memberikan pendampingan, pengawasan, dan bimbingan itu. Kalau saya Bapak Ibu di sini bawa laptop semua nih, karena nanti kita akan masuk ke orbit. Kami mengembangkan aplikasi yang namanya Orbit untuk pemetaan mutu. Nah, terkait dengan ini, kegiatan ini bukan untuk menilai atau menguji, karena kami bukan badan akreditasi begitu, tapi istilahnya memetakan bersama begitu. Kemudian semakin jujur sekolah itu mengisi kondisi, akan semakin tepat dalam memberikan bantuan yang kita berikan begitu. Nah, harapannya nanti kita semua bisa memahami alur, menguasai siklus BBD yang kalau kita berbicara begitu, kemarin Bapak Ibu sudah di luar kepala nih. Itu kemudian yang kedua, memetakan kebutuhan dengan menggunakan data, kembali lagi data sebagai alat dialog untuk melihat kondisi real. Jadi untuk saat ini semuanya harus berbasis data, ora berbasis koyo biasa nih, seperti itu. Di banyak negara sudah tidak ada nih. Tahun ini yuk yang ini, tahun sebelumnya juga seperti itu, tapi semuanya sekarang apapun itu harus berbasis data dan menyepakati tindakan, menyusun rencana tinjau. Nanti Bapak Ibu akan membuat L cukup satu saja, satu kabupaten. Tinjau terkait dengan pendampingan oleh pengawas dan dari BPMP. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan SPMI, sistem penjaminan mutu internal dengan pendekatan BPD, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan siklus ini. Siklus terkait peningkatan layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan, dan ini merupakan kunci untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. IRBB sudah di luar kepala, IRBB. Nah, terkait dengan hal ini, otomatis kepala sekolah memerlukan kompetensi dan alat bantunya untuk mengimplementasikan setiap tahapan pada siklus ini. Identifikasi, intinya mengumpulkan dan memaknai data terkait dengan kondisi layanan dari sekolah tersebut. Kemudian refleksi, otomatis di sini mendapatkan prioritas untuk peningkatan layanannya.
yang tentunya layanan yang menjadi kebutuhan. Kemudian benahi perencanaan. Ini terkait dengan bagaimana kita mengupayakan peningkatan pada layanannya. Kemudian implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Jadi IRBP. Nah, kemudian dari hal tersebut ada 8 aksi yang merupakan detail dari IRBP atau siklus peningkatan layanannya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kepala sekolah harus ngapain, semuanya ada di sini. Istilahnya memang Bapak Ibu sudah memahami ini deh. Dalam arti yang pertama, mengikuti asesmen nasional sampai dengan nomor 8, revisi perencanaan dan penganggaran. Tentunya berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi ini. Nanti bisa dipelajari oleh Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan membuka dashboard audit. Kemudian terkait dengan ini instrumen pemetaan mutu. Yang pertama, perencanaan kegiatan tahunan, contohnya ini instrumennya. Perencanaan kegiatan tahunan dilakukan berdasarkan data yang diproses dari evaluasi ataupun refleksi. Ada P1, P itu pertanyaan P1, P2, P3, P4. Kecil banget. Meskipun terlihat tapi tidak terbaca. Nanti di-share aja. Kemudian yang kedua sama ada perencanaan evaluasi. Ternyata begitu ya. Nah, dari hal tadi, kalau misalnya nanti sekolah itu mengisi instrumen dan isinya tidak sesuai, tidak masalah, jadi ini bukan penilaian orang kudu status, tapi tidak sesuai itu merupakan langkah awal justru untuk petanya nanti akan menjadi jalan yang benar. Dan ini bukan merupakan suatu kegagalan karena kami bukan lembaga akreditasi, justru membantu supaya satu pendidikan itu akan lebih mudah apabila nanti akan mengajukan akreditasi. Untuk sekolah wajib menjawab dengan jujur. Status ini adalah diagnosis yang tepat untuk memicu dukungan dari pengawas. Titik awalnya tidak sesuai itu tidak masalah, jadi orang itu status. Karena kalau sekolah mengisinya tidak jujur, nanti selanjutnya akan nggak beres. Jadi harus mengisi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian pengawas melakukan diagnosis antara pengawas dan penilik. Ada penilik juga di sini? Belum ada. Udah kami Perpisahan. Nah, ada dukungan dari pengawas, kemudian juga dari kami. Arahnya nanti otomatis pada perbaikan mutu yang berkelanjutan secara terus-menerus. Dan bagi pengawas, hasil pemetaan ini tentunya sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut dalam melakukan pendampingan kesatuan pendidikan. Gitu. Jadi akan lebih mudah apabila memang Bapak mengetahui dari awal kondisi yang sesuai dari sekolah. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu, non sewu, sekolah kan mengisi apapun kudu apik, karena terkait dengan akreditasi sing kudu apik. Contoh, misi dapodik yang ngapusi gitu, karena apa terkait dengan akreditasi. Sekarang kalau misi kondisi sekolah di APK nggak bakalan dapat review. Realisasi. Terkait dengan dapodik. Kemudian sekarang itu kan sudah semuanya ngeling terkait dengan MBG juga. Contoh MBG,
kami cek masih ada sekolah yang belum update juga. Tinggi badan masa 10 cm. Padahal saat ini harus update dan semuanya terkait dengan layanan. Nah, terkait dengan tinggi badan, berat badan itu juga setiap 6 bulan sekolah itu harus mengupdate kondisi anak-anak. Karena contohnya MBG sudah berjalan 1,5 tahun, itu dampaknya harus kita lihat juga, itu seperti itu. Jadi kembali lagi sekolah harus mengisi kondisi sesuai apa adanya, nanti akan mempermudah pengawas dan kami untuk menentukan bagaimana cara kita untuk mendampingi, memberikan treatment yang tepat. Nah, contohnya di kasus A, misalnya kondisinya RKT-nya ada, di print RKT, disimpan di lemari, disimpan kok, tapi tidak pernah disosialisasikan hanya sebatas untuk memenuhi administrasi. Nek ditakoni RKP ini di, oh ini saya ada punya, diagnosisnya otomatis tidak sesuai. Alasannya secara substansinya dokumen ini tidak berfungsi sebagai alat perencanaan operasional. Karena apa? Tidak disosialisasikan hanya sebatas untuk memenuhi dokumentasi administrasi. Kasus B, RKT-nya disahkan, dibahas oleh kepala sekolah dan guru, kemudian semua itu menjadi dasar dalam penyusunan Arkas, dan semua guru, semua warga sekolah itu mengetahui, otomatis kepala sekolah sudah melakukan sosialisasi. Diagnosisnya sesuai, alasannya secara fisik ada, disosialisasikan, manfaatannya juga dilakukan, ekosistemnya juga berjalan dengan baik di sekolah. Adakah sekolah Bapak Ibu yang ada di kasus A ataupun kasus B? Ada. Dua-duanya ada. Masih banyak. HP-nya baru tidak apa-apa Ibu. Nah, ini membedakan antara bentuk fisik hanya kertas dan kertas tersebut diimplementasikan, tidak hanya sebatas dokumen, tapi bagaimana contoh dari kata ini benar-benar itu dibahas, semua warga sekolah tahu, dan ini juga pemanfaatannya itu betul-betul hidup, ekosistemnya berjalan. Nah, dari ini ada diagramnya menjabarkan 8 aksi yang merupakan pendetilan di awal tadi, pendetilan dari IRBP atau siklus peningkatannya. Diimplementasi aksi 23. Aksi 2, kepala sekolah memimpin diskusi bersama, dan ternyata ini belum semua kepala sekolah melakukan. Terus, padahal harus melakukan itu. Kemudian kepala sekolah orang istilahnya tidak diskusi, ya ora bakalan melakukan refleksi itu. Di implementasi aksi 23 ini ada di indikator pertanyaan nomor 1, B2 dan B3. Nah, kemudian di implementasi aksi 4 dan 6, apabila dari awal tidak berjalan, otomatis siklusnya nggak akan berjalan. Gitu. Masih banyakkah kepala sekolah di Banjarnegara yang tidak pernah melakukan diskusi terkait dengan siklus ini? Masih ada. Menanggapi. Masih ada. Masih ada. Malah ada banyak. Masih ada dan banyak. Masih ada dan banyak. Nah, ini kalau masih seperti ini merupakan langkah awal kita semua bagaimana itu sekolah bisa memberikan pelayanan mutu layanan, dan semuanya itu berawal dari rapor pendidikan. Semuanya perencanaan pokoknya harus berbasis data. Orang mau
bisa. Sama dengan SPNBG, alhamdulillah penyelenggara di tahun ini tidak bermasalah, alhamdulillah. Kecil-kecil bisa diselesaikan oleh teman-teman di dinas pendidikan. Dan karena sudah dari masalah pertama yang besar itu tahun 2024 kamu Ibu Kadit yang SMP, SPNB 24 kamu ya 24, 25, kemudian sampai 26, alhamdulillah tidak ada laporan yang berarti, paling hanya kesalahan administrasi, sistem error untuk SD karena baru pertama, tapi setelah kami pantau banyak dari masyarakat menyatakan bahwa sekarang malah enak karena tidak ada titik-titikan. No justice, no titik, apakah masih? Karena sudah online semua, begitu. Dan sekarang kalau ada masalah, bupatinya juga keseret soalnya ada menandatangani juknis, jadi harus dipatuhi juknis yang ditandatangani oleh bupati. Gitu. Karena laporan aksi. Ada masalah? Ada laporan? Harus Ya apa-apa, disampaikan saja. Masih ada yang nitip? Tidak. Mau justice, mau titip. Tidak terlihat. Tapi ada. ada anak baru mau daftar. Namanya wah ini. Kota mungkin Ora ditamu ya mana. Kota. di desa itu malah alhamdulillah Tambah kalau ini dapat. masukkan nanti. Aman deh. Di kota sepertinya enggak, saya enggak dengar sih ada masalah. Hanya paling mungkin semoga tidak. Itu kan